Kuto. Di Pasar Kuto, beli buah sempayo. Bersama-sama dukung wisata kita, supaya daerah kita jadi berdaya. Sriwijaya Siak Perompak RRI Palembang. Suara Budaya Sumatera Selatan. Payu dulur tetaplah dijaga silaturahmi kita di RRI. Ayo dulur hati riang gembira ngobrol di sini bareng Wak Ola. Ya, 88,4 Suara Budaya Sumatera Selatan. Dulu pendengar, kita lanjut kembali dalam rangkaian program obrolan UMKM kali ini ya, Loka Kita. Tema kita pada siang hari ini, pengalaman menciptakan cita rasa dan kualitas yang terjaga, bersama Roni Wahyudi, chef dan owner dari Kedai Oriental. Kedai Oriental ini yang disajikan ya, walaupun dengan nasi goreng atau mie, tapi dengan kualitas yang luar biasa ya. Bisa dikatakan rasanya hotel bintang 5 walaupun dia di kaki 5 ya. Tapi pokoknya enak lah ya kalau sudah saya nikmati. Langsung saja ya, di studio sudah ada hadir narasumber kita, ada Pak Roni ya, Chef Roni ya. Roni nama lengkapnya adalah Roni Wahyudi ya. Roni Wahyudi, Iya. Apa kabar Pak? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kabar baik. Iya, panggil Sam lah nih ya. Iya. Iya, Mas atau Sam ya. Oke. Boleh. Sejak berapa tahun ya menekuni bidang masak-masaknya? Kurang lebih sekitar 20 tahun lebih. Kalau di bidang kuliner tuh. Pertama terjun di bidang kuliner tuh dulu waktu masih SMA tuh jadi steward dulu. Jadi sekolah sambil kerja. Nah di situ belajar namanya ngenal item-item barang, ingredient barang, belajar mulai belajar helper tuh kayak motong-motong kayak gitulah untuk preparean. 94. 94 itu masih SMA kelas 2 dulu tuh. Udah mulai kerja gitu. Oke. Kebetulan dulu kerja sama tetangga sendiri, orang bule. Jadi dia jual itu steak, kafenya itu steak. Nah dari situ belajar kenal macam-macam daging, terus macam-macam saus gitu. Awalnya dari situ. Berawal dari steward ya bantu-bantu kayak gitu. Oke, ya. Terus 94 katanya pernah hijrah juga keluar ya, atau bekerja di luar? 2009 itu pernah lah kerja di Hong Kong dulu, lebih sekitar 2 tahun itu kalau pagi itu kerja di Konjen RI di hallnya, kalau agak siangan dikit untuk lunch sampai dinner itu di restoran, malam baru ke hotel kita kerja di DW lah kalau sana. Itu kan kerja sana kan jam-jaman kan, di Parkland gitu. Oke, ya.
Silakan duduk, ada Sam Eko juga nih. Ada tamu. Udah kan tamu Iya, lama. iya, tamu lama. Dan apa menjadi pembeda untuk kerja di Indonesia dengan luar negeri? Oh, sangat beda sekali. Cara sistem Saya- kerja? Sistem kerja saya perhatikan dulu pernah ke Dubai, pernah di Singapura, Ya. di Hong Kong, yang jelas pasti di Hong Kong. Di sana kan tenaga itu mahal. Ya. Jadi dalam satu restoran itu kita cuma kerja itu cuma bertiga. Ah, Jadi ya harus steward. Kalau steward pakai mesin ya. Kalau di negara-negara maju itu ya kita prepare-nya, kita masaknya, kita prepare dari beverage-nya, minumannya juga, harus bisa kasir juga. Jadi waiters juga. Ya. Seperti itu. Beda sama di Indonesia. Di Indonesia kan perbagian karena di sini mungkin tenaga kerja murah ya. Ya. Emang sebanding juga di sana walaupun kita dalam satu restoran itu cuma bertiga, gajinya juga emang berlipat-lipat dari Oke. di Indonesia seperti itu. Gitu. Jadi kita waktu itu benar-benar pintar untuk memanage. Jadi punya target, prepare masuk jam sekian, prepare jam sekian, opening jam sekian harus Siap. semua item menu itu udah kelar semua preparean gitu. Dan itu adaan Pak kalau bahasa Palembang siap pada saat Oh itu iya, lah. Bukan harus ready on time, jadi gitu. anget-anget panas-panas Iya, disajikan. disajikan gitu. Kita kemarin itu sifatnya itu fast food, fast service juga. Bukan Jadi kan- makanan Indonesia. Bukan yaitu di nasi restoran. goreng yang kita Oh, buat bukan. kita angetkan lagi loh. Bukan. Bukan. Kalau nasi goreng ala minute. Kalau diangetin lagi itu kurang enak Ya. gitu. Oke. Seperti itu. Kalau sini banyakan kayak gitu. Iya, Di adaan. Palembang Iya. banyak. Kita bahas lagi nanti ya kalau di Iya. Palembang gimana ya. Oke, Dor Gala-Gala, kami mengundang Dor pengen bergabung silakan di 0711351656. Ya tentunya di program acara obrolan OMKM Lokak Kito dan tadi dijelaskan oleh Mas Roni bahwa kalau di Palembang ini kebanyakan ya Bu ya. Nah, Ibu yang boleh tahu juga nih mungkin tambahan kalau Ibu survei ini kebanyakan iya karena sudah ada dianget ya, tidak dibuat langsung. Nah, kalau di kedai Oriental sendiri Kalau di kedai Oriental itu kita ala minute nyebutnya. Ala Jadi minute. begitu ada orang pesen, kita kebetulan menu itu juga nggak sedikit, banyak, kurang lebih sekitar untuk nasi goreng itu variannya sampai kurang lebih sekitar 40. Jadi begitu order, pesanannya apa, kita prepare, siapin gitu. Jadi nyebutnya kalau di Chinese itu tahu, bagian ngeracik-ngeraciknya gitu, baru masuk langsung masak kayak gitu. 40 jenis. Kurang lebih 40 jenis. Enggak lupa bumbunya. Sebenarnya 40 jenis itu, 40 item itu Iya. terbagi dari berapa item nasi goreng yang beda rasa kayak pineapple rice itu nasi goreng Nanas. nanas itu Iya. Thailand. Ada nasi goreng rempah itu Malaysia, ada nasi goreng merah itu sebenarnya sih saya ngadopsi antara perpaduan Palembang dan Surabaya. Surabaya kan terkenal nasi goreng merah juga kan. Oh, ada pakai juga. saus. Iya, iya, Kalau di iya. sini pakai pewarna. Iya, iya, iya. Kalau di Surabaya pakai saus tomat kayak Iya. gitu. Nah, kalau Sam sendiri buatnya? Oh enggak, kita pakai rempah-rempah juga, rempah-rempah yang khas Palembang itu hampir kayak bumbu malbi ya, Pak. Nasi merah itu kita campur saus dan ada beberapa bumbu secret lah kayak gitu. Oh, rahasia. Sam, apa kabar Sam? Meloan ya samping dah ngobrol. Ini ada apa bisa katakan penikmat dari kedai Oriental juga ya? Iya. Mas Eko ya. Langganan setia ini. Nah, kita tanya-tanya juga kakek bagaimana rasanya ya. Karena sudah melalang buana juga beliau nih. Iya. Sampai ke luar juga dah kan? Luar negeri juga gitu. Bukan luar kasa bukan. Jadi kalau yang dibedakan ya, mungkin ada pembeda ya, mungkin dari masakan yang Mas Roni buat di luar sana dulu sama yang sekarang dibawa ke sekarang. Tapi tetap Oriental ya. Iya. Apa yang membedakan? Mungkin ada bumbu-bumbu khusus yang memang punya Indonesia sendiri. Ada bumbu-bumbu khusus yang berbau Indonesia kayak nasi goreng kambing itu perpaduan antara Melayu dan India sebenarnya kan. Gitu. Kita jual juga terus kayak nasi goreng gila, nasi goreng Jakartaan. Jakarta kan
lebih familiar nasi goreng gila, yang nasi gorengnya bertopping gitu. Jadi isinya ditumis sendiri. Bukan karena pedas, bukan gila. Bukan. Ya, banyak isinya. Iya, banyak isinya. Oh. Kayak gitu. Jadiin topping gitu. Bukan gila karena gila dikit Pedas. nian. Yo. Atau pedas gitu. Seperti itu. Tapi nih konsepnya kalau di Palembang ini Mas, nak banyak, nak murah, Iya. nak lemah. Nah, mengatasi mana itu? Karena kan kalau di masakannya Mas Ron ini banyak benar campur-campuran itu. Iya. Saya nyiasatinya seperti ini. Balik lagi ya ke konsep kedai kita ya, kedai Oriental. Oriental itu perpaduan antara China dan Indo. Jadi percampuran. Ya. Enggak 100% tuh Chinese kayak gitu. Ada yang Melayunya, ada yang Malaysianya, itu kan masih Indo Cina juga kan. Kayak Thailand kan Indo Cina juga gitu masakannya. Nah, saya di kedai Oriental nih ngelihat dari segmen market Palembang ada istilah nak murah, nak lemak, nak banyak gitu. Ya. Lemak itu sebenarnya belakangan. Yo. Nak murah, nak banyak, nak lemak. Oh, terakhirnya ya. Terakhir Iya, gitu. iya, iya. Seperti itu. Saya di sini menyajikan nasi goreng daging sapi. Ah. Coba carilah sepalembang, ada nggak yang harga 15.000 dari ujung ke ujung? Mungkin cuma ada di kedai Oriental. Iya, iya. Gitu. Dan itu benar-benar daging sapi yang Benar, saya yang- sudah yang makan. daging sapi gitu. Bukan Dan- daging Dan bumbunya sendiri pun juga bukan sekedar cuma tumisan bawang putih sama kecap Iya. manis, bukan gitu. Di Oriental ini orang identik warna coklat itu kecap manis, padahal kita bukan. Jadi? Itu saus tiram sama kecap asin. Mm-mm. Gitu. Oh, yang Seperti itu. kualitas premium lah ya. Iya, Ah. seperti itu. Jadi nasi goreng kualitas premium lah itu ya. Iya. Dapat, wah, luar biasa. Insya Allah kalau untuk bumbu-bumbu kita di kedai Oriental, ingredient item bumbunya itu sama kayak di restoran. Seperti itu. Tapi enggak takut untungnya kecil terugi kalau Insya Allah enggak. Kadang ada Biarkan beberapa beberapa tamu ngonten kayak gitu di media sosial, di IG atau di TikTok itu ada tulisan kata-kata yang ini jualan apa sedekah. Ya insya Allah kalau kita ini pinginnya bisa jualan nih sambil sedekah kayak gitu. Harga nasi goreng daging sapi 15.000. Kadang kalau biasanya 30 di ya. 30 kayak gitu. Ya itu daging sapi yang asli bener. Kalau misalnya bukan daging sapi untuk yang burger itu bukan. Bukan patty kayak gitu. Kita slice daging sapinya emang di slice seperti itu. Jadi begitu dimakan tuh terasa bahwa ini benar-benar daging sapi gitu. Kalau kayak di burger-burgeran itu kadang daging sapi yang Olahan smoke ya? ya, olahan gitu, yang slice kayak gitu hampir mirip kayak sosis di slice kayak gitu. Kalau kita pure benar-benar daging sapi yang di slice gitu. Oke. Kita juga daging sapinya kita kualitasnya bukan dibilang premium juga bukan, mungkin ya lebih cenderung ke medium Lokal yang impor. Impor, Kalau ya. lokal mahal, Ya. impor. Saya ngakuin daging sapinya kita yang impor. Impor itu ya daging beku, emang harganya emang di bawah harga sapi lokal kayak gitu kan untuk per kilonya kayak gitu. Kita ngambil grade daging sapinya itu yang lemaknya itu sedikit, bukan yang banyak lemak kayak gitu. Oke. Seperti itu. Ya. Ini ada ibu juga nih yang tentunya support untuk usaha bapak nih ya. Sejak ini sudah 1 tahun ya. Usaha ini Ya, menginjak ke 13 tahun. wah 13 tahun saya kurang 3-nya aja 13 tahun. Dan benar. Tapi maaf Bu, ini kan usahanya bapak, tapi ibu udah tahu ya hitungan bumbu atau bahan bakunya. Ikut bebelian juga kan kalau bahasa gitu, bebelian. Kalau dari Belanja saya untuk sayur-sayuran. Oh, bendaharanya. Pak. Iya, Iya. itu. Kalau untuk yang sifatnya dry good ya, yang kering-kering kayak saus, bumbu-bumbu lainnya kayak gitu saya sendiri terjun. Yang milih ya. Pemilihan. Dari situ kan sesuai dengan temanya. Iya. Kayak gitu. Jadi pengalaman ya. Iya, pengalaman. Bagaimana caranya kita tetap menjaga kualitas, ya. walaupun kita bermain di level yang kaki 5 Ya. yang rendah. Kayak gitu. Saya terjun langsung. Jadi perbandingan ada beberapa item barang, saus-saus bumbu-bumbu kayak gitu. Yang saya ngambil itu yang grade yang umum dipakai untuk restoran. Saya makanya terjun langsung. Bagaimana caranya saya bisa dapat harga ini yang untuk costing saya ini masuk. Seperti itu. Saya hire
kalau di toko yang retail biasa harganya tinggi, saya coba nyari langsung ke tangan pertamanya, distributor, supplier. Untuk ngakalin cost biar tetap harga terjangkau tapi kualitasnya mungkin kita bisa 11-12 sama restoran lah seperti itu. Tapi ini kan ngambil banyak gitu kan ya. Iya. Kita Kalau berani ngambil banyak. dikit kan, ngambil dikit mahal emang. Tapi berani spekulasi karena mungkin sudah ada keyakinan kalau usaha ini akan maju ya. Iya. Benar. Segala sesuatunya itu harus yakin. Kayak gitu. Iya. Ya seperti kita ngerintis awal kedai oriental ya. Dari kita Cuma kerja, tenda, hujan-hujanan, kita kerja di zona nyaman, tiba-tiba harus out, keluar, memutuskan untuk usaha sendiri itu berat loh. Sempet kawan-kawan seprofesi itu ya sempet down juga ada kayak gitu kan. Yang dulu kerja enak, ya maaf ya, kita kerja itu inventarisnya itu Pajero. Betul. Tiba-tiba stop kerja, Udah ada kendaraan. dorong gerobak, buka bentang tenda, Hujan-hujanan lagi ya. hujan-hujanan gitu. Dan itu ya ibaratnya awalam laku atau enggak gitu ya. Kita yang pasti yakin bahwa saya punya anak istri, pasti dia punya rezeki. Perantaranya saya, tangan saya gitu. Tapi alhamdulillah sampai sekarang udah berjalan mau 13 tahun, alhamdulillah. dari cuma tenda. Cuma tenda sekarang bisa tempat yang permanen. Dulu kayak sebelumnya di mana? gitu. Di halaman Pinang Sekana. Pinang Sekana. Di mana tuh? 5 tahun seberangannya. Oh, seberangannya. Iya. Di pinggir jalan ya. Iya. Ya. Halamannya di lapangan itu. Sekarang punya sendiri tapi tetap nyewa. Walaupun nyewa. Tapi udah ada permanen. keinginan punya sendiri nanti ya. Insya Allah pingin planningnya Iya. pingin punya sendiri tempat. Sama masih ada ruko Sam. Ada 2. Assalamualaikum. Ajak kerja sama Sam. Oke. Tapi nasi goreng dipilih nasi goreng memang makanan yang banyak orang cari ya. Iya. Kita sebenarnya sih konsep awal kedai oriental Biasanya itu, maaf ya, kita potong. Biasanya kalau dari Jawa itu bakso. Iya. Iya kan? Iya bakso ya. Kenapa nggak bakso Malang? gitu, Iya dari Malang kan. Iya. Nah, ngapa nggak masuk Malang ya? Berbalik lagi dari pengalaman ya. Mungkin saya lebih kuat pengalaman kerja di hotel sama restoran. Emang pernah megang restoran Western, pernah restoran Thailand, pernah Indonesian food, pernah Chinese, pernah. Mungkin saya lebih kuat di Chinese mungkin ya. Makanya mutusin udah buka Bismillah kedai oriental kayak gitu. Dan masakannya itu macam-macam. Ada yang Indonesia, ada yang perpaduan fusion ya, perpaduan ya. Itu ada yang Chinese. Dulu konsepnya Banyak. menu lengkap. Saya jual livumi, fuyunghai, sapo tahu, lada Dikurang-kurang ya. hitam. Dikurangi Itu ya. Bukan, Iya. seleksi alam. Iya, iya. Yang laku tinggal nasi goreng, kue tiaw, Ya. bihun, mie. Iya, Itulah. Jadi seleksi alam. Gitu. Tapi itu konsumennya ada juga orang yang Chinese atau masyarakat. Banyak Chinese. Banyak Chinese. Kayak gitu. Karena tulisan Oriental tadi ya. Iya. Makanya banyak yang tanya kan itu halal atau enggak katanya Itu. Alhamdulillah kita menyajikan makanan Chinese food halal. Saya nggak pakai angju. Gitu. Apa tuh? Angju, arak masak. Oh iya. Arak iya, masak. iya. Gitu. Nggak ngerti saya. Seperti Tahu. Untuk masak khusus ya. Arak. Sam- Walaupun untuk masak tetap arak ya. Iya, arak Iya. gitu. Kalau di Western itu pakai red wine atau white wine. Oke. Itu. Oke. Perpaduan antara Asia tadi ya, seluruh Iya. Asia jadi. Yang mungkin ada ciri khas dari Oriental kedai Oriental atau mungkin hasil karya dari Mas Roni? Sebenarnya bukan hasil karya ya. Modifikasi. Ya, mungkin modifikasi pengalaman dari suatu tempat ke tempat lain kayak gitu. Yang menjadikan kayak saya nasi goreng yang the best sellernya nasi goreng daging sapi. Tadi ya. Yang agak coklat-coklatan itu. Ya. Itu kan emang mix antara kecap itu kan lebih cenderung ke Bukan nasi goreng Indonesia. rakyat bukan ya? Bukan. Bukan misalnya masyarakat desa gitu. Bukan. Bukan. Iya. Dipaduin dengan sos tiram. Sos tiram ciri khasnya Chinese kan. Paduin ada kecap manisnya. Ada minyak wijen Chinese. Kecap asin Chinese seperti itu. Kalau pure Chinese sendiri nasi goreng Chinese kita jual juga.
yang warnanya putih pakai Ya, mix itu vegetable. permintaan dari Chinese iya, ya, ya. iya, seperti itu. Jadi kalau datang ke kedai oriental tuh orang yang awam, kadang begitu ngeliat menu bingung. Bingung. Alangkah banyaknya menu. Bingung gitu. Kadang milih menu aja bisa 5 menit itu. Oh, yang paling yang murah sendiri. Oh, nasi goreng sapi. Tapi selalu kalau konsumen baru kita suggest ke the best sellernya kita itu nasi goreng daging sapi. Biar nyicip dulu. Nanti kalau udah ini oke, dia punya pikiran, oh yang ini aja enak, pasti yang lainnya juga punya gambaran enak. Jadi banyak pilihan rasa kayak gitu. Dari rempah, dari merah kayak gitu. Dari Chinese gitu. Ya silakan pendengar ingin bergabung bersama kita nanya-nanya sini. Mungkin sahabat tahu yang bertanya lagi akan dapat hadiah, diskon makan apa mana sana. Gampang itu. Gampang itu. Iya nanti aku beli sih kok bungkus dapat diskon misalnya. Tapi memang sudah ini yang memang harganya kan 17 ya, 17.000. Cash kita 17. Kalau pakai kiris itu 15.000. Oh, jadi diskon di situ Kadang 2.000. orang banyak nanya, kok kayak gitu gitu. Iya, sekarang kan kadang kalau lagi rame, sekarang uang recehan tuh susah. Makanya kita punya inisiatif sudah pakai kiris tuh Benar. kasih murah kayak gitu untuk mempercepat kerja kita juga. Kadang kasihan anak juga, kadang yang bantuin di kedai itu harus nuker ke sana ke sini gitu. Padahal tiap harinya kita sebelum opening kita udah ready uang kecil juga gitu. Ini mungkin bisa dihubungi Bank Indonesia nih. Jadi dutanya. Buat duit recehan. Nanti saya kasih tahu Bank Indonesia ini ada nih warung yang mempromosikan. Ya, oke, kita akan lanjut kembali tentunya setelah yang berikut ini. Jadi jangan kemana-mana nih, asik kita ngobrol-ngobrol bersama beliau. Nanti kita akan tanya pengalaman-pengalaman di sesi kedua dan bagaimana beliau jatuh bangun juga biasanya di usaha dan biar untuk pelajaran bagi kita yang pengen memulai usaha. Dan kita akan lanjutkan di program acara selanjutnya. Aida, dikit-dikit Aida, siapa nian si Aida? Dikit-dikit Aida, dikit-dikit Aida, umak nyuruh Aida pulau. Ayo santai bekito, apa dia yang nak dikeluh-keluh? Bukan kau be yang cak itu, yang lain juga cak itu. Dikit-dikit Aida, dikit-dikit Aida, siapa nian si Aida? Dikit-dikit Aida, dikit-dikit Aida, emek nyuruh Aida pulau. Kelegan cewek kau yang nyuruh, kau langsung bersiget, cak uget-uget. Tapi pas emek yang nyuruh, jawaban kau cuma Aida, dah, dah. Payo santai bekito, apa dia yang nak dikeluhkan? Bukan kau be yang cak itu, yang lain juga cak itu. Payo santai bekito, apa dia yang nak dikeluhkan? Bukan kau be yang cak itu, yang lain juga cak itu. Dikit-dikit Aida, dikit-dikit Aida, siapa nian si Aida? Dikit-dikit Aida,
Aida mek nyuruh Aida pulang. Ya, 88,4 Suara Budaya Sumatera Selatan Luar pendengar, kita lanjut kembali rangkaian program acara obrolan UMKM Loka Kito. Pengalaman menciptakan cita rasa dan kualitas yang terjaga. Bersama Chef Roni Wahyudi. Beliau owner dari Kedai Oriental ya. Dan tentunya bisa disaksikan juga siaran ini di YouTube kita di Perempat Palembang. Dan dulu kita lanjut kembali ngobrol-ngobrol bersama narasumber kita. Dan mungkin kembali ke pengalaman tadi. Boleh tahu juga pengalaman apa yang mungkin bisa menjadi ilmu bagi Chef Roni sendiri. Pernah di TV juga kali? Tahun 2003 Di TV. sempat ngisi di RCTI dulu di SPB Sajian Bersama Bogasari. Kebetulan di situ hostnya Ike Nurjana dan chefnya itu senior saya, Chef Bono. Oh, di situ. oke. Tapi menjadi ambasador produk-produk juga nih. Enggak, Atau kebetulan ikut-ikut? di situ pas episodenya itu bikin mie. Oh, oke. Masakan mie dulu, Ifu mie kalau nggak salah. Itu hanya dibantukan tuh untuk ikut kegiatan itu. Ya? Kebetulan saya kan emang ahli di bidang masakan mie Oke. gitu. Dari beberapa pengalaman di beberapa restoran mie kayak gitu. Oke. Jadi spesialis mie ya. Spesialis mie gitu. Ada rencana buka mie. Mie. Oh. Rencananya insya Allah nanti. Jadi cabang ya, bukan ya? Dulu bagian ya. Ya balik lagi ke sejarah ya. Bisa masuk Palembang tuh gara-gara saya bisa masak mie. Itu sebelum kenal sama ibu. Belum. Gitu. Masuk Maya. Karyawan saya. Oh, di mana, di toko, di warung? Di Patos. waktu di Patos, Bakmi Patos. Oh. Dulu saya dapat job itu buka Bakmi Patos. Pemiliknya orang Malang ya? Orang yang sekarang jadi Barong di PS itu. Iya, iya. Gitu Pak Alwi sama Pak Malian dulu pecah kongsi kan. Gitu. 3 bulan buka di di PS langsung buka di PTC. Betul, yang bikin kan beliau kan, bikin PTC. Gitu. Terus Di situ kan sempat booming. Iya, iya. Tahun 2004 2005 sempat booming itu. karena mie-nya. Iya. Mie-nya buatnya Chef Roni. Iya. Iya. Ya bukan saya sendiri, saya punya staff juga banyak. Jadi ibu kerja di dekat dengan Pak Roni, mungkin kenal gitu. Ya. Jadi waitress. Sama dia mau tanya sama. Iya. Sama Eko nih temen sama satu kota ya. Satu kok. Tapi sering nongkrong di situ juga, Mas. Ya Iya. kebetulan pemiliknya Kedai Oriental itu juga punya komunitas hijrah untuk berbagi hijrah itu, jadi kami sering buat kadang-kadang kami ngaji juga di situ. Jadi seperti yang disampaikan tadi, pingin juga tetap berusaha tapi juga tetap ada bersedekah dan berdakwah, dia malah lebih komplit. Jadi pas lah ya. Pas banget. Dunianya aja. Enggak dunianya aja, semua dikejar. Dunia akhirat dapat gitu. Kalau dari rasa sendiri, Mas, kalau pernah nikmati, berapa varian sudah ditawarkan? Saya tuh kalau variannya itu kalau nasi, karena saya tuh orangnya agak fanatik. Jadi kalau sudah nasi itu Nasi apa biasanya? nasi sapi. Oh, oke. Tapi yang saya sudah jelas sempat ngerasain itu nasi yang nasi goreng seafood. Itu juga wah rasanya. Iya. Sebetulnya Banyak isinya ya. Banyak isinya. Saya bilang, dari baunya aja udah enak begini nih. Aku belum. Iya, lagi nyicip ini. Tapi ya itulah di situ itu tempatnya itu lebih familiar gitu. Betul. Familiar. Jadi welcome aja gitu, enak. Jadi
suasananya nggak suasana kayak orang datang makan bayar, nggak. Jadi bener-bener kayak dibuat larut gitu loh. Oke. Gitu. Tapi di dalam ruangan itu ya ngobrol, bisa ngobrol-ngobrol juga. Di ruangan Ada ruangan tempat makannya ada. Kan? ada. Dan Di dalam ada indoor ada outdoor lah. bisa sebenarnya. dipakai itu. Nah kayak Kando kemarin di outdoor itu Di luar. karena kita mau closing. Pantesan kok nggak bisa masuk karena namanya orang keluarganya kan gitu. bener. Karena sudah selesai ternyata. Dan itu bisa dipakai semua. Bisa. Dan saya kemarin lewat 2 hari yang lalu tadi. Iya. Liburan kan duduk nongkrong di Yasinan ya. Bukan, Oh, hari Selasa. yang tutup. Mungkin tutup. Oh hari Selasa. Lagi Hari Selasa kita majelis. libur tuh setiap Selasa kedua dan Selasa keempat. Ada majelis lah, ikut majelis. Oh kayak iya tetap gitu. tadi ya. Iya. Dunia diambe. Akhirat dapat. dapat. Nah, itu. Iya. Jadi kembali ke tadi Sam. Kalau misalnya dari kumpul-kumpul tadi enak di sana ya Sam. Ya lebih enak di situ, karena dari awal di situ. Dari awal kita nongkrong jadi posko kami gitu. Jadi ya sudah kawan-kawan dari kumpulan hijrah kami, Baker Subuhan itu ya ngumpulnya di situ. Sampai para ulama aja. Ulama aja di situ semua. Kalau datang diajak makan situ. Iya, dari ulama Mas Puro, dari kalangan ulama, ustadz banyak yang Nongkrongnya senang nongkrong di situ. Jadi bisa dikatakan inilah pada bentuk dari kualitasnya. Jadi jangan takut namanya baik oriental. Iya. Iya, yang Dijamin halal. nah 1000%. Halalan toyiban. kalau yang disuguhkan kayak percampuran nanas apa tadi itu banyak juga yang Ya minta. banyak. Alhamdulillah. Larinya kemana nasi tuh goreng. rasanya kalau campur nanas tuh? Itu- Favoritnya apa ya? Misalnya. Gini, nasi goreng Thailand yang terkenal itu pineapple rice, nasi goreng nanas yang terkenal. Nah, saya salah satu ngadopsi, ngambil satu item. Sebenarnya banyak item kayak pad thai itu kan terkenal juga di itu. Kalau tom yum mungkin agak jauh lah ya, nanti yang udah familiar dulu gitu. Oke, jadi kalau selain makanan minuman ada juga? Kalau Nah, minuman esnya? kita belum nonjolin. Es teh Masalahnya aja, keterbatasan kapasitas. Seperti itu. air putih aja gitu. Iya, paling es teh, es jeruk yang ibaratnya orang udah familiar lah. Ya, ini peluang nih Mas. Minumannya belum banyak. Es teh cincau biasa dulu. Kami kalau bulan puasa kan sering buka puasa bersama. iya. Es teh cincau. Gratis malah. Serius itu kalau dibagi-bagikan pas puasa. Iya. Oh, Full Sebulan. sebulan itu Kasih ke masjid-masjid dan berbagi takjil, ya. iftar. iftar. Jadi Gitu. untuk batalin di masjid-masjid, musola-musola. Termasuk mungkin sampel-sampel makanan yang dimasak ya, masuk wadah kecil-kecilnya gitu. Enggak, belum. Enggak juga sih sebenarnya. Ya. Yang Variatif simple. Kalau dulu saya kalau untuk bulan puasa itu total libur sebulan penuh. Libur. Permintaan tamu jangan libur. Permintaan tamu jangan libur. Iya, Akhirnya orang mau buka, mau sahur, Betul. itu kan amal ibadahnya Iya. besar juga. Selain berjualan, masakin orangnya. Masakin orang. Iya. Bila perlu ya mungkin ya ditambah dikit lah nasinya, jadi bisa makan bersama anggota keluarga lainnya kan. Kalau di kedai oriental nih kita sebenarnya fleksibel. Kayak jam buka, jam tutup itu fleksibel karena jam 10 teng itu emang jadwal kita apa namanya? Closing. Closing kan. Tapi kalau masih ada tamu, Mas tunggu gitu. Mau beli, iya kita tungguin. Tunggu itu jam 12 sampai ngobrol lama. Tuh iya. Ngobrolnya sampai jam 12. Jam 12 sering kayak gitu. Tapi Apalagi tetap ada yang pesen tetap buatin gitu. buatin. Apalagi kalau datang maaf ya kalau para ulama gitu besar itu mau itu nongkrong suruh dalam nggak mau. Di luar. Lebih nyaman di luar. Ngadem ya. Ngadem sambil ya gimana ya lebih lepas lah kalau untuk ngobrol Iya. di outdoornya kayak gitu. Ya. Mas ini kan usaha yang utama sekarang 13 tahun. Iya. Pernah pengalaman buka usaha apa aja sebelumnya? Kongsian juga pernah dulu. Cuma ya mungkin belum rezeki ya. Kena tipu ya? Gitu. Enggak kena tipu gitu. Mungkin Itu suka di belakang. kurang cocok. Buka usaha aja, lain, gitu. orangnya Iya. ngambil alih gitu kayaknya. Enggak Enggak ya? ada ya. Habis itu bubar udah. Mungkin belum rezekinya gitu. Iya. Kayaknya Mas Ron ini nggak mau buka-bukaan. Tapi tetap ada satu pesan yang mungkin bisa untuk yang orang mau pemula untuk buka usaha. Kalau pemula lebih bagus sih usaha sekecil apapun lebih bagus kita sendiri.
gitu. Kalau menurut saya ya, dari pengalaman, namanya uang ini itu sensitif. Mungkin masih merintis, mungkin masih solid lah kompakannya. Nanti kalau udah duitnya banyak, udah berasa hilau. Iya. Ketemu karakter aslinya. Uang Kayak itu gitu. nggak ada saudara. Uang itu kan gak ada saudara. Benar Mas. Nggak ada saudara. Seperti Ada itu. pertanyaan Mas tuh. Tapi alhamdulillah saya masih bersaudara kok karena Iya, iya. Ya namanya usaha ada jatuh bangunnya. Iya. Sempet down juga apa namanya? Oh iya, Corona Covid masih kemarin. Iya. Covid alhamdulillah rame kita malah Covid. Masih ada ya. Setelah Covid itu masih rame. Pas BBM naik dari 6.700 langsung ke 10.000. Nah, itu terasa mungkin masyarakat pada umumnya mungkin berhemat kali ya. Terasa down kayak gitu. Sempat tergiur itu keluar negeri lagi, ada tawaran gitu. Tahun 2023 lah ya. Iya. Iya, tahun-tahun segitu kan. Segitu. Di atas tahun 2024. 2024 Aman. udah aman. Sebelum orang apa namanya? Miralin di IG atau di TikTok sebelum itu. Nah ini kan masuk ke viral tadi kan, agak Iya. kelupaan juga nanya. Media sosial ya, seberapa pentingnya menurut Mas Roni? Sekarang ini polanya kan beda kan. Sekarang untuk pemasaran media sosial ini sangat membantu. Jadi netizen itu bisa apa ya, nilai langsung sekarang ini. Saya nggak ngeklaim di kedai Oriental itu masakan saya enak. Enak itu relatif. Ada yang ngomong cocok berarti enak. Ya. Seperti itu. Enak pun juga ada dua. Enak rasa atau enak harga. Ya. Betul nggak? Gitu. Jadi enaknya dua ya. Iya, enaknya dua gitu. Enak rasa, tapi harganya nggak enak, mahal gitu. Orang belum tentu balik kayak gitu. Makanya saya nyoba ngimbangin Mas Roni itu dua. digabungkan dua-duanya. Iya, dua-duanya kayak gitu. Gitu. Ya, terus? Dan media sosial ini sangat berpengaruh sekarang di dunia apa namanya? Bisnis ya, sama ekonomi. Kalau kita masakannya enak, makanan kita enak, harga relatif terjangkau, itu insya Allah saya dikira orang itu ngendorse. Padahal tamu yang ngonten. Gitu. Saya terima kasih banyak, ada beberapa kisah termasuk kok Roni yang food mafia itu. Tapi tahu nggak beliau tuh Kak Content Dede, creator. ayam geprek. Kenapa? Tahu. Awalnya nggak tahu. Nggak tahu kita. Saya itu. Tamu Mereka yang cuma datang. izin, Mas ngambil video ya, ngambil gambar, ya silakan. Saya terbuka, orang foto-foto apa aja, ngambil video ya udah. Saya bebas kayak gitu kan. di tag media sosialnya Mas Iya, Roni. nggak taunya rame. Saya taunya dari IG, dari TikTok gitu. Kita aja nggak tahu gitu. Tamu ya, Malah tamu yang ngasih tahu kita gitu. Aku kenal di media Di sosial. media sosial. Kalau di situ, memang sering lewat Roni tapi nggak nge katanya. Gitu. Emang Maaf ya, saya belum pernah merasakan nasi goreng kemarin Sam ya, Mas ya. Belum merasakan, udah berani ngajak tim saya makan situ. Keren kan? pede. Iya. Sesuai dengan media sosial ya. Enggak tahu makannya udah ngerasa benar kualitasnya gitu. Iya. Jadi itu kembali ke media sosial tadi. Kalau media sosialnya kedai Oriental juga aktif enggak? Aktif. Kita juga punya kedai Oriental, Nama IG-nya, kedai Oriental di situ. Sekana. Ya Oriental Iya, Sekana. Sekana itu. Itu kemudian anak yang megang kan, adminnya gitu. Ada dua sebenarnya. Satu cuma kedai Oriental aja, satu kedai Oriental Sekana. Ya. Seperti itu. Ada nggak keinginan kalau misalnya nanti ada boleh nggak ada orang yang mau buka nama sama gitu? Boleh, saya terbuka. Malah saya ngajurin kalau emang mau kerjasama. Franchise ini. Kerjasama franchise kayak gitu. Saya mungkin dibilangnya kalau seperti orang ngambil franchise restoran. Tapi bumbu dari kita kan tetap. Bumbu ya. dari kita yang supply. Iya. Kita yang jaga kualitasnya. Mungkin next time itu sampai kontrol produk, sampai training karyawan. Iya. Saya dulu kan konsultan sebenarnya. Iya. Konsultan F&B gitu. Dari kita. Seperti itu. Kalau saya yang nyaranin jangan buka kaki lima, langsung jadiin restoran. Iya, iya. Saya garansi 100% bisa. Langsung restoran. Gitu. Ya? Oh. Masalahnya biasa saya handle restoran gitu. Iya. Nanti bisa hire dari steward sampai manajer. Saya yang training 100%.
Langsung gitu. Ya. Iya, oke. Ada ketertarik, Bang? Tapi sama Eko juga banting setir juga pernah ikut developer juga ya? Oh memang dulunya, karena sekarang ini lebih banyak, kemarin malah di FO keluar dari itu. Jadi ada rencana mau keluar lagi nggak ya? Enggak. Di Palembang aja lah ya? Palembang aja. Iya, lama usahanya. Nggak tahu kayaknya mau ke Bandung ya. Iya, masih nggak keluar. Tapi enggak, cuman Iya. 10 hari balik. Oh gitu, kira. Ya. Oke, harapan ke depan Mas Roni untuk usaha kita ini nantinya. Selain tadi kita mau tempat dewek atau Ya pinginnya sih, namanya orang cita-cita kalau punya usaha pasti pingin berkembang kayak gitu. Tapi saya step by step ngikutin alur. Ngikutin, jangan kalau seperti ini saya ngikutin rencana kita itu pinginnya, rencana saya ya, pingin punya usaha besar, banyak cabang. Tapi sekarang jalani saya rencana Allah, berarti rencana Allah seperti ini. ya. Cuma Ngalur baru ya. satu gitu. Ngalur Bay. Ngalir aja. Banyak teman-teman yang kenapa nggak buka cabang, kan gampang pinjam modal ke bank. Saya maaf, mungkin saya udah beberapa tahun ini saya udah Pengalaman stop ya. di riba Ya. kayak gitu. Dari mulai hijrah insya Banyak Allah beberapa dari- teman saya juga di Palembang atau di Jakarta, di kota-kota besar lainnya, dia pingin ekspansi lebih besar lagi, dia terlilit di riba, Ya. ujung-ujungnya juga habis. Jadi bisa dikatakan dengan usaha sendiri mandiri Mandiri, ya, dana iya. pendanaan ini. Atau Yakin, mungkin yang iya. penting yakin. Yakin. Atau ya mungkin ada yang pendanaan dari kawan yang tidak mengikat lah ya. Iya, bisa jadi seperti itu. Misal kerjasama, oke aku punya modal, jadiin besar gitu. Kita dapat saham berapa Iya, persen, bagi di situ hasil. bagi hasil lah. Iya. Bisa jadi seperti itu. Oke, terima kasih Mas Roni. Ya nanti mungkin kapan-kapan kita akan bahas tentang tren masakan. Ya, Oh boleh, ya, Neng. siap. Iya, iya. Bersama kedai Oriental ya. Iya. Nah, ini kan belajar tentang pengalaman cara berjualan ya. Iya. Berarti yang. Oke, terima kasih. Mungkin Nanti belajar langsung detail cara ngolah masakannya, cara penyimpanannya, itu untuk jaga kualitas juga. boleh Bisa, kalau dia mau belajar Boleh, ke sana ya. boleh. Bisnis itu yang penting Cara yakin, megang Mas. sutil. Oh bisa. Kayak wajan. Kalau biasa dulu zaman dulu itu suruh nyuci piring dulu. Iya, Iya dari kan? Steward benar. Steward ya. Saya berawal kan dari Steward juga, cuci gitu. Jadi piring, cuci jadi ngerasain gitu. Berapa Bener-bener. tahun lu? Kalau jadi cuci piring dulu kurang lebih sekitar 6 bulanan lah. 6 bulan. 6 bulan itu kan kita waktu kerja sambil bantu-bantuin jadi helper lah. Iya. Ini nanti helper kosong, kita naik ke helper, tuh cuci piring, hire karyawan baru lagi, kita naik level kasarnya kayak seperti itu. Sambil lihat-lihat Iya. bumbu, masak. Ya, Iya tulis. Maling. Cara masak emang. Nggak taunya udah 1 tahun bisa masak sendiri. Emang dunia masak emang harus seperti itu kayak gitu. Tapi ada memang hobi dari awal. Dari SD, SMP, SMA. Sebenarnya dibilang hobi enggak, terjerumus Oh. karena keadaan. Lama-lama ya sudah lah, mungkin dunianya Ya. yang pas ini udah saya tekunin, alhamdulillah kayak gitu. Di Turen nggak ada, Chinese food nggak ada di Turen. Nggak ada. Iya. Nggak ada. Serius? Iya, Serius nggak ada. Di Turen nggak ada. Adanya di Malang Kota. Malang Kota. Gitu. adanya. Kenapa nggak coba di Turen? Karena belum masuk Pada masa itu Masih masakan tradisional semua. Masih bener-bener. Paling pecel, bakso kayak gitu-gitu, warung nasi ramas. Kampung kami lah. Kami seperti itu. Tradisional Malang Selatan. Iya. Kalau untuk yang variatif menu itu adanya di restoran, adanya di Malang Kota. Kita kan di pinggiran. Kita Malang begitu. Selatan. Oke, jadi hijrah ke tempat lain yang mungkin bisa lebih ini lagi kan, lebih apa namanya, membuat kita lebih semangat lagi ya. Iya. Ada pemikiran untuk akan maju gitu. Tapi kalau kemungkinannya bisa juga nanti di Turen cabangnya. Mudah-mudahan. Ada sih beberapa teman yang punya modal itu nyuruh buka usaha di ini, buka cabang di Malang gitu. Iya. Cuma ya keterbatasan tenaga, jaraknya jauh. Mungkin kalau satu kota oke lah gitu kan. Kalau ke Malang aja berapa jam? Iya. Agak jauh deh. Iya. Oke lah Mas Roni dan Ibu juga Assalamualaikum atas ngobrolnya. Semoga menginspirasi dan juga bisa menambah wawasan kita juga untuk pendengar di mana berada.
Dan terima kasih sudah hadir. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Dora Galo-Galo, kita sudah ngobrol bersama pemilik dari kedai Oriental Sekana ya, tepatnya di wilayah Sekana, dan bisa ngecek di sana nanti. Dan tentang masakannya yaitu nasi goreng ya, dan juga bermacam-macam varian. Dan kita akan lanjut kembali program acara selanjutnya, tentunya di Perempat Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Pergi belanja ke Pasar Kuto. Di Pasar Kuto, beli buah sempayo. Bersama-sama dukung wisata kita, supaya daerah kita jadi berdaya. Sriwijaya Siak, Perempat RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.